dimanapun kita berada, kita sangat bersyukur sebab hari ini Tuhan pertemukan kita kembali. Mari seluruh sidang jemaat dimanapun kita berada, biarlah setiap kita menyembah Dia, sebab kita adalah umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri lagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bagi, nyatakan kemuliaan. Ku kan bagi, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertemu, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Yes. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya kau berdiri mari maju umat pemenang. Sampai setiap lutut bertemu, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan sekali lagi, ku kan bagi, ku kan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bagi, nyatakan sampai setiap lutut bertemu, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Biarlah roh menyala-nyala, layanilah Tuhan. 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 Ada banyak waktu yang dan jangan lelah, pekerjaan besar menumpuk, ladang siap dituang, tinggalkan semua dan dosa yang menangis, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah roh menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah roh menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah roh menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah roh menyala-nyala, layanilah Tuhan.
bersyukur Tuhan sudah memberkati kami. Kami rindu setiap pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, bawa kami lebih dalam lagi. Kami rindu menyembah Engkau, bersekutu, bertemu muka dengan muka. Terima kasih, haleluya, amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, serahkan hidupmu pagi ini, nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terang. Amin, haleluya. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu.
kasih Tuhan. Ku serahkan Hidupku murnikan dengan kemuliaan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat Amin. sertai tiap langkah. Kau bersamaku Kau bersama di dalam cari bukti kebenaran. Hidupku menggenapi, hidupku menggenapi firman-Mu. dan mujizat sertai Tiap langkahku, Kau bersamaku di dalam cari bukti kebenaran. sana Jadi bukti kebesaran-Mu. bersama. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, hidup kami bukti kebesaran-Mu. Kau sertai kami, hidup kami menjadi bukti mujizat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hidup kami berharga di mata-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kasih-Mu. Kami berharga di hadapan-Mu. Yesus mengasihi kami, Yesus mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, tiada ada seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup kami menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkah kaki kami. Kami bangga punya Allah seperti-Mu, Allah yang tiada duanya. Kami berikan pengagungan kepadamu, sebab Kaulah satu-satunya juru selamat kami. Oh, tiada yang lain di dunia ini. Yesus Kristus namanya, nama yang ajaib, nama yang heran. Oh, kasih-Nya begitu besar untuk dunia ini. Kasih-Nya sungguh besar buat kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan, bahwa hidup kami dijadikan oleh Tuhan untuk menggenapi firman-Mu. Terima kasih karena kami dilahirkan di dunia ini. Kami tahu kami dilahirkan bukan sekedar lahir, tapi Tuhan punya tujuan hidup yang luar biasa untuk setiap kami. Tuhan, tuntun terus langkah kami
untuk kami mampu menggenapi firman-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Bicaralah Tuhan, supaya kami boleh mencapai garis finish yang Tuhan tetapkan. Berkati hamba-Mu, Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Felix Purnomo. Berkati beliau dengan urapan yang baru dari Allah, sehingga setiap perkataannya berasal dari Allah dan mempertobatkan, mengubah setiap kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Tentunya dalam kesempatan yang indah ini kembali saya menyapa saudara melalui media online ini. Dan tentunya saya berdoa bagi saudara bahwa sepanjang bulan Juni ini saudara berjalan bersama dengan Allah, saudara menikmati berkat-berkat-Nya, saudara menikmati pengalaman-pengalaman rohani yang begitu indah bersama dengan Tuhan, dan saudara juga mengalami yang namanya kemajuan secara spiritual, sehingga ketika menghadapi situasi apapun, saudara tidak mengalami kekhawatiran sedikit pun, karena pengharapanmu engkau letakkan di atas nama Tuhan Yesus Kristus yang memberi engkau kelegaan, yang memberi engkau pertolongan sepanjang masa. Nah saudaraku, di minggu terakhir bulan Juni ini tentunya saya akan mengakhiri rangkaian khotbah berjalan bersama dengan Allah ini dengan topik yang sama, untuk kita terus dikuatkan oleh Allah, untuk kita terus dipacu untuk berusaha memiliki pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Allah. Nah tentu saja di dalam perjalanan bersama dengan Allah, kita tidak hanya melewati jalan-jalan yang baik, kita tidak hanya bertemu dengan pengalaman-pengalaman yang baik, tetapi Tuhan izinkan seperti halnya Israel, Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik pun kita alami sebagai bentuk latihan iman kita, untuk kita tetap percaya kepada Allah, sebagai bentuk latihan iman kita, untuk kita lolos dari setiap ujian demi ujian, untuk kita masuk dalam babak yang baru, menuju kedewasaan rohani yang luar biasa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Dan tentu saja di dalam masa perjalanan bersama dengan Allah, Tuhan izinkan krisis-krisis dihadapi oleh kehidupan kita. Bertujuan bukan untuk menjatuhkan saudara, tetapi sekali lagi untuk melatih iman saudara, untuk menguatkan iman saudara. Sebab di akhir segala sesuatunya nanti, Tuhan akan menguji, Tuhan akan menilai seberapa murnikah kadar kerohanian kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, pada pagi hari ini saya ingin bersama-sama mengajak kita semua untuk belajar menikmati firman Tuhan tentang bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya ketika kita hidup menghadapi krisis di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang kalah, tetapi kita menjadi pribadi yang terus berkemenangan, pribadi yang terus percaya kepada Allah. Mari bersama-sama dengan saya buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ini cerita yang sangat familiar, yang sangat sering kita baca juga mungkin. Tetapi cerita yang sama ini, kita percaya ketika pagi hari ini firman Tuhan engkau dengar, akan mendapatkan rema yang baru, mendapatkan kekuatan yang baru, kebenaran yang baru, dan itu dapat menjadi satu vitamin yang baru bagi kerohanian kita. Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya baca. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya.
Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, melalui kisah ini muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana kunci untuk kita dapat menang, untuk kita dapat berkemenangan atas kesulitan atau keluar dari krisis kehidupan yang kita alami. Saudara, pernahkah kita mengalami suatu masalah yang sangat berat dalam kehidupan kita ini? Tentu masing-masing orang kadar masalah berat itu berbeda, saudara. Atau seringkali kita pernah mengalami suatu persoalan yang membuat kita malu, yang membuat kita kecewa, atau bahkan membuat kita sakit, saudara. Seseorang dapat mengalami masalah yang sangat besar dan sangat serius, dan jika ia tidak dapat mengatasinya, maka ancaman depresi itu bisa dihadapi oleh semua orang. Nah, saudara, pada saat Yesus mengawali pelayanannya, sekali lagi, pada saat Yesus mengawali pelayanannya, ada satu keluarga yang sedang mengalami krisis yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Di tengah-tengah pesta pernikahan yang meriah, penuh sukacita dan membahagiakan bagi kedua mempelai itu, tiba-tiba dapat kabar bahwa mereka kehabisan anggur. Hal ini tentu saja merupakan satu kejadian yang sangat memalukan bagi si empunya pesta, saudara. Nah, permasalahannya di Palestina pada waktu itu, pesta perjamuan kawin ini merupakan satu peristiwa yang sangat penting, sangat sakral, dan itu sangat prestisius bagi setiap keluarga yang menyelenggarakannya. Biasanya pesta kawin berlangsung sampai beberapa hari, saudara. Upacara perkawinannya sendiri biasanya berlangsung pada petang hari setelah didahului dulu dengan puasa. Anggur merupakan hal yang sangat penting di dalam pesta Yahudi, saudara. Bahkan mereka berpendapat, orang-orang Yahudi berpendapat bahwa tanpa anggur maka tidak ada sukacita. Anggur itu bukan anggur yang memabukkan, tetapi merupakan minuman yang paling penting bagi orang Timur Tengah. Bagi mereka, anggur merupakan lambang keramah tamahan yang suci, yang harus selalu dimiliki oleh setiap rumah tangga, apalagi dalam suasana pesta kawin. Kehabisan anggur dalam pesta kawin merupakan sebuah penghinaan yang tidak terhingga bagi kedua mempelai, pemimpin pesta, dan seluruh keluarganya. Boleh dikatakan ini menjadi satu hal yang harus dihindari oleh setiap keluarga, oleh setiap pemimpin pesta, atau setiap mempelai yang hendak menyelenggarakan pesta kawin. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan peristiwa yang ada dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan 11 ini, bahwa mereka sedang mengalami krisis. Betul, saudara? Tetapi dalam bagian kisah ini dinyatakan ada mujizat yang terjadi sehingga mereka dilepaskan dari krisis yang menimpa mereka. Rahasia apakah yang sama-sama kita akan gali bersama-sama yang membuat mereka, baik itu mempelai, pemimpin pesta maupun seluruh keluarga itu, keluar dari krisis yang memalukan ini. Nah, hal-hal itu yang akan kita renungkan pagi hari ini, sehingga kita juga dapat dilepaskan dari krisis kehidupan yang sedang menimpa kita dan yang akan menimpa kita. Kunci untuk kita dapat menang atas kesulitan atau keluar dari masa krisis adalah sebagai berikut, saudara. Ayat yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudara, ketika saudara mengalami krisis dan saudara ingin keluar dari krisis, persyaratan pertama adalah saudara tiru seperti yang mereka lakukan, yaitu mereka mengundang Yesus. Kunci keberhasilan mereka yang pertama, karena ada Yesus di tengah-tengah pesta itu. Yesus diundang dalam pesta itu, sehingga masalah dan kesulitan dapat teratasi. Perhatikan bahwa dalam kasus ini, Yesus diundang dan bukan datang sendiri sebagai tamu yang tak diundang. Sekali lagi, Yesus datang ke perkawinan Kana bukan sebagai pribadi yang tidak diundang, tapi sebagai pribadi yang diundang. Dalam banyak peristiwa, persoalan besar teratasi karena ada Yesus di sana. Saudara ingat
peristiwa di mana ketika murid-murid Yesus ada di tengah-tengah badai, saudara. Tanpa ada Yesus di situ, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi persoalan ketakutan itu teratasi karena mereka membawa Yesus dalam perahu mereka. Apa arti mengundang Yesus dalam kehidupan kita? Artinya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengikut sertakan Yesus dalam semua persoalan dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita beri tempat bagi Yesus untuk berdiam dalam kehidupan kita. Sebab firman-Nya berkata bahwa Ia akan masuk ke dalam hati orang yang membukakan pintu hati buat dia. Amin, saudara. Ada hal yang cukup unik di dalam kisah ini. Pesta itu terjadi di Kana yang di Galilea. Kana adalah satu desa yang sangat kecil di dekat kota Nazaret, saudara. Jadi pesta itu bukan pesta para pembesar, dan pesta itu bukan pesta yang besar-besaran. Tetapi Yesus berkenan hadir jika Ia diundang, saudara. Yesus tidak hanya mau menolong orang yang hebat saja. Melalui peristiwa ini kita belajar bahwa Yesus juga mau menolong setiap orang yang mengundang Dia, termasuk bagi pasangan muda yang sangat sederhana yang tinggal di desa Kana ini. Saudara, Yesus berkenan menyatakan kuasa-Nya di tengah kondisi sederhana sekalipun. Saudara, betapapun kita kecil dan hina di hadapan Allah, tetapi Yesus melalui pembelajaran perkawinan di Kana ini memberitahu kepada kita semua, Yesus tidak memandang strata dan golongan. Yesus tidak memandang apakah engkau kudus, apakah engkau berdosa, tidak, saudara. Tetapi Yesus melihat apakah engkau, saya mau mengundang Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus mau menolong siapa saja yang mau membutuhkan pertolongannya. Maka krisis yang dihadapi oleh semua orang akan lenyap pada waktu Yesus hadir sebagai orang yang diundangnya. Saudara, berapa banyak di antara kita yang seringkali kita gagal menemukan jalan keluar ketika kita menghadapi permasalahan hidup. Ketika kita berjalan sendiri, ketika kita menghadapi persoalan itu seorang diri. Berapa di antara kita yang menemui kegagalan? Banyak, saudara. Tetapi banyak juga di antara kita, ketika mereka menghadapi persoalan, ketika mereka menghadapi tantangan hidup, mereka berlari kepada Yesus, mereka mengundang pribadi Yesus untuk datang di dalam kehidupan mereka, untuk datang sebagai juru penolong mereka. Dan banyak kesaksian yang mengatakan bahwa di tengah-tengah kehadiran Yesus, krisis pasti bisa teratasi. Saudara, ini yang pertama, saudara. Ketika saudara menghadapi krisis dalam kehidupan dan engkau ingin berkemenangan, syarat yang pertama yang mutlak harus engkau lakukan adalah undang Yesus, libatkan Yesus di dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang kedua, saudara, ayat 7, ayat yang ke-8, bahwa mereka atau pemimpin pesta, penyelenggara pesta itu membiarkan Yesus bekerja dengan caranya sendiri. Ayat 7 dan ayat yang ke-8 saya baca. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, pada saat mereka menghadapi masalah karena kehabisan anggur, Yesus memerintahkan sesuatu yang gak masuk akal, sesuatu yang unik, yang rasanya gak bisalah dinalar oleh akal pikiran manusia. Mereka sedang membutuhkan anggur. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu mengisi tempayan air, tempat pembasuhan kaki dan tangan dengan air yang penuh, saudara. Tempat pembasuhan kaki dan tangan itu diisi dengan air yang penuh. Hubungannya apa dengan kebutuhan anggur yang diperlukan oleh pemimpin pesta? Ini yang gak masuk akal. Tapi mereka membiarkan Yesus melakukan mujizat dengan caranya sendiri. Tempayan itu biasanya ditempatkan di depan pintu masuk, saudara. Sehingga setiap orang yang mau datang atau mau masuk di dalam rumah seseorang, maka mereka akan membasuh tangan mereka, membasuh kaki mereka yang kotor. Jika ditotal menurut kitab Yohanes ayat 2 ayat 1 sampai dengan 11, ada 6 tempayan. Itu sekitar 700 liter, saudara.
Rasanya memang nggak masuk akal. Apa yang akan dilakukan dengan air sebanyak itu, 700 liter, saudara. Saudara, dalam hidup kita, seringkali kita mengundang Yesus. Tahapan yang pertama, syarat yang pertama, kita undang Yesus, betul. Tetapi yang seringkali terjadi, kita tidak membiarkan Yesus bertindak menurut cara Yesus itu sendiri. Cara yang sering tidak kita mengerti. Kita mau supaya Yesus bekerja menurut cara dan pemikiran kita. Dengan kata lain, kita undang Yesus, tetapi kita dikte Allah kita. Itu gak bisa. Kalau saudara mau keluar dari krisis, undang dia, iya. Tetapi izinkan dia bekerja dengan caranya, bukan dengan cara kita. Saudara, kegagalan Israel masuk tanah Kanaan di tahap yang pertama perjalanan mereka adalah karena mereka ingin mendikte Allah. Sesuai kemauan mereka, sesuai kerinduan mereka, sesuai pengharapan mereka, sesuai jalan pikiran mereka. Tetapi Allah punya 1001 cara untuk menolong umatnya. Dan cara yang dipakai oleh Allah belum tentu sama dengan cara yang diinginkan oleh umatnya yang sedang minta tolong. Saudara, kalau kita mau berkemenangan, kita undang Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi juga izinkan dia bekerja menurut caranya dalam mengatasi dan menolong setiap problematika yang kita hadapi. Saudara ingat cerita tentang Daniel. Minggu lalu kita sudah belajar, saudara. Kalau Daniel memaksakan dirinya mencari pertolongan dari kehidupannya sendiri untuk keluar dari setiap krisis yang dihadapi oleh karena ancaman-ancaman para pembesar pada waktu itu, Allah tidak akan hadir di dalam kehidupan Daniel. Dan tentu saja nama Daniel akan tercatat sebagai orang yang meninggal secara konyol oleh karena dia dimakan, dihabisi oleh singa-singa dalam gua itu. Tetapi perhatikan baik-baik, ketika Daniel dalam masa krisis, Daniel berada dalam situasi yang sulit, hal yang pertama yang dia lakukan adalah dia tetap melakukan kebiasaannya setiap hari, berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari, tetap di lokasi yang sama, yaitu di atas rumahnya, dan dia biarkan pintu jendelanya terbuka, disaksikan oleh banyak orang untuk menunjukkan bahwa dia tetap beriman kepada Allah, dan dia izinkan Allah hadir dalam kehidupannya, hadir di dalam setiap permasalahan yang dihadapi, dan dia percaya Allah punya cara yang ajaib untuk melepaskan Daniel dari cengkeraman krisis yang sedang menghimpitnya. Saudara, kita harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Daniel, seperti yang dilakukan oleh para pelayan-pelayan pesta di Kana ini, saudara. Ketika Yesus berkata untuk kita melakukan sesuatu, perbuatan yang paling baik yang harus kita lakukan adalah kita hanya taat dan kita hanya mohon turut kepada apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal, perkara yang tidak kita mengerti dalam dunia ini. Pada saat Yesus berbicara kepada kita, Yesus menunjukkan jalannya dan caranya kepada kita. Apakah sulit bagi kita untuk kita bisa mengerjakannya? Seharusnya enggak, saudara. Seharusnya kita taat, kita melakukannya, sekalipun itu susah dimengerti oleh akal pikiran kita. Sebab jalan Tuhan beda dengan jalan kita, saudara. Pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran kita manusia. Ingat loh, saudara, kita ini hanya manusia. Allah itu pencipta kita. Masakan kita jauh lebih hebat daripada pencipta kita? Amin, saudara. Serahkan kehidupan kita, tetap ada dalam kontrolnya Allah. Tuhan, aku berserah terhadap situasi yang aku hadapi. Tuhan berbicara, Tuhan tunjukkan jalannya, dan kita ikut saja apa yang Tuhan mau. Saudara, itu yang kedua. Yang berikutnya, saudara, ketika saudara dan saya ingin selalu mengalami kemenangan-kemenangan di dalam masa-masa menghadapi krisis seperti ini, yang harus kita lakukan adalah, saudara, seperti apa yang pelayan-pelayan ini lakukan di hadapan Yesus. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik.
Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, sebenarnya saat Yesus memerintahkan para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air, bahkan kemudian meminta mereka mencedok air itu dan kemudian membawa cedokan air itu pada pemimpin pesta, ada banyak hal yang mestinya membuat para pelayan itu ragu. Mengapa, saudara? Yang pertama, saudara, mereka sedang membutuhkan anggur, tetapi yang tersedia atau yang tersisa hanyalah air biasa. Dan air biasa itu diminta dibawa kepada pemimpin pesta. Tentunya, saudara, para pelayan belum tahu dong kalau air itu sudah berubah menjadi anggur. Percaya, saudara? Betul, saudara? Betul dong. Pelayan-pelayan itu nggak ngerti. Yang mereka isi dalam tempayan itu hanyalah air biasa. Lalu Yesus perintahkan, bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka lakukan itu. Mereka hanya tahu bahwa apa yang ada dalam cedokan itu, saudara, hanyalah air biasa. Mereka nggak ngerti bahwa air itu sudah berubah menjadi anggur, saudara. Ini yang menarik. Mereka seharusnya ragu, tapi yang mereka lakukan, mereka tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Ini susah loh, saudara. Kita melakukan apa yang mustahil. Kita melakukan yang bertentangan dengan keinginan kita. Itu susah, saudara. Tetapi Yesus berkata, ambil air itu, cedok air itu, bawa ke pemimpin pesta. Menarik, saudara. Yang kedua, bisa saja para pelayan-pelayan itu menjadi ragu oleh apa yang diperintahkan oleh Yesus. Karena apa? Karena pada waktu itu Yesus belum terkenal sebagai seorang pembuat mujizat. Perhatikan baik-baik ayat 11, saudara. Yesus belum pernah buat mujizat sebelumnya. Nah, ini Yesus yang tidak dikenal itu memerintahkan kepada pelayan-pelayan, ambil air, cedok, bawa ke pemimpin pesta. Masuk akal, saudara? Wah, nggak masuk akal, saudara. Tetapi puji nama Tuhan, saudara. Para pelayan-pelayan itu melakukan tepat seperti apa yang Yesus lakukan. Alasan berikutnya yang bisa dijadikan keraguan-raguan bagi para pelayan adalah bahwa para pelayan itu tidak pernah menyaksikan Yesus melakukan satu mujizat. Bahkan mereka juga tidak pernah mendengar bahwa ada nama Yesus yang membuat mujizat dalam kehidupan mereka. Enggak pernah, saudara. Karena ayat 11 dalam Injil Yohanes pasal 2 ini dikatakan bahwa itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama sebagai tanda-tandanya. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pengiringan kita berjalan bersama dengan Allah, ada banyak alasan yang membuat kita ragu kepada Allah. Ada banyak alasan yang membuat kita ragu untuk melangkah bersama dengan Allah. Ada banyak alasan yang membuat kita mulai bertanya-tanya, benar enggak nih ya yang dikatakan oleh Tuhan? Benar enggak ini yang dikehendaki oleh Tuhan untuk aku lakukan? Tapi perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh para pelayan itu, bahwa mereka percaya total atau penuh pada apa yang dikatakan Yesus. Ini iman, saudara. Kita perlu beriman kepada Yesus. Tindakan iman kita harus menyatakan seperti apa yang pelayan itu lakukan. Saudara, saya ingin menyampaikan sebuah kesaksian yang nyata, yang real, yang saya alami, saudara. Peristiwa ini terjadi beberapa tahun yang lalu, pada saat istri saya baru selesai bersalin, saudara. Puji Tuhan, proses persalinannya berjalan dengan baik, sehingga tidak lama dari proses persalinan itu, mungkin hanya 1 atau 2 hari, kemudian istri saya dinyatakan sudah boleh meninggalkan klinik bersalin pada waktu itu. Pada waktu si baby, yaitu si Jaire itu harus dirujuk ke rumah sakit karena dia lahir secara prematur dan bobot tubuhnya tidak memenuhi kriteria semestinya seorang bayi yang lahir, sudah, jadi mesti dirujuk. Nah, oleh klinik bersalin ini, kemudian istri saya diminta, kemudian istri saya dianjurkan boleh meninggalkan klinik bersalin tersebut. Saudara, pada waktu itu saya dengan istri saya punya uang, tetapi uangnya hanya cukup untuk biaya rumah sakit untuk anak kami, saudara. Nah, untuk biaya bersalin ini, saudara, karena uangnya kesedot kepada bagian yang tidak terduga, yaitu rumah sakit itu, maka tentu saja kami nggak pegang uang pada waktu itu. Saudara,
saya diundang, saya dipanggil ke bagian administrasi klinik bersalin tersebut, dan kemudian ditunjukkan perhitungan total biayanya, dan disebutlah angka yang bagi kami itu cukup besar pada waktu itu, saudara. Dan kemudian saya berkata kepada bagian admin, tunggu sebentar ya, saya ambil uang dulu. Saudara, apa yang terjadi? Sebetulnya kami tidak memegang uang tunai pada waktu itu, saudara. Nggak ada uang yang sejumlah yang diminta oleh klinik bersalin itu, saya nggak pegang. Kemudian saya datang ke kamar tempat istri saya dirawat, lalu saya ajak istri saya untuk membersihkan diri. Jadi saya ajak istri saya di kamar mandi, saudara. Kemudian saya bantu membersihkan diri, jadi untuk persiapan pulang atau keluar dari klinik bersalin itu. Saudara, di dalam kamar mandi itu, saya ngomong sama istri saya, Han, biayanya segini. Istri saya cukup kaget. Karena apa, saudara? Karena tahu bahwa kita nggak punya uang sebesar itu. Gimana nih? Lalu ada satu suara yang begitu meyakinkan sekali untuk saya berkata kepada istri saya, tenang, ayo kita berdoa. Kami berdoa di kamar mandi, saudara. Bayangin, saudara. Kami berdoa di kamar mandi. Sebab kenapa kami berdoa di kamar mandi? Karena di luar sana, di ruangan itu, ada orang-orang yang sedang menanti istri saya, saudara. Jadi ada pengunjung juga. Jadi kalau saya berdoa di depan itu kan rasanya malu, saudara. Oh, sepertinya ini ketahuan sekali nggak punya uang, gitu, saudara. Jadi kami berdoa di dalam kamar mandi, dan kemudian setelah berdoa saya ngomong sama istri saya keluar ya, saya akan ke counter ATM dulu. Dia tanya, emang ada uang? Nggak ada. Loh, kenapa kamu ke ATM? Loh, siapa tahu ada mujizat. Siapa tahu ada mujizat. Saudara, bisa saja saya ke ATM counter dengan menggunakan mobil, saudara. Tetapi yang saya lakukan, saya memilih berjalan kaki. Dan uniknya, saudara, selama saya berjalan kaki itu, Tuhan perintahkan saya untuk berjalan menuju counter ATM paling jauh. Paling jauh, saya berjalan, saudara, cukup lama, cukup panjang, sehingga singkat cerita, saya berdiri atau sampai di depan counter ATM. Lalu saya berdoa, Tuhan, Engkau yang suruh aku untuk berjalan ke titik ini, ke counter ATM ini. Aku nggak ngerti apa yang akan Engkau lakukan, tetapi aku mau percaya, aku mau taat saja. Engkau tidak akan pernah mempermalukan saya. Saudara, dengan iman saya keluarkan kartu ATM saya, saudara, dan kemudian saya mulai masukkan ke mesin ATM. Saya mulai pencet, dan keluarlah sejumlah nominal yang jumlahnya tidak lebih, tidak kurang dengan jumlah yang diminta oleh klinik bersalin tersebut. Saudara, saya mengucap syukur dan saya bersujud kepada Tuhan tepat di depan mesin ATM itu. Karena saya tahu persis, saya tidak pernah bagi nomor rekening saya kepada siapapun. Saya tidak pernah meminta kepada siapapun. Saya hanya meminta kepada Tuhan yang saya sembah, yang saya layani. Dan hari itu Tuhan tunjukkan kebesarannya yang begitu ajaib dalam kehidupan saya. Saya pulang, saudara, sambil bernyanyi-nyanyi. Dan kemudian setelah pulang, sampai di klinik bersalin, tempat pertama yang saya tuju bukan kamar tempat istri saya dirawat, tetapi saya langsung masuk ke bagian administrasi, dan kemudian saya bayar tunai hari itu. Saudara, apa yang dianggap mustahil oleh manusia, ketika kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan buat segala sesuatunya menjadi mudah. Seperti orang yang bermimpi, kita dibuat oleh Tuhan demikian. Bahwa pada waktu kita bekerja keras bersama dengan Tuhan, ternyata Tuhan perhitungkan dengan baik-baik apa yang menjadi hak kita. Tuhan tidak akan pernah permalukan orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, saya saksi nyata, saya pelaku dari kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Sampai hari ini pun kami tetap bergantung kepada Tuhan. Dan proses selanjutnya untuk mengeluarkan anak kami dari rumah sakit pun, karena ada biaya-biaya yang tidak terduga, karena proses perawatan yang cukup lama, ternyata sudah hampir 2 minggu di ruang perinatologi itu, tentu saja biaya-biaya semakin besar. Dan sekali lagi Tuhan tolong dengan cara yang ajaib.
Tidak pernah saya meminta kepada siapapun, bahkan kepada keluarga pun saya tidak pernah memintanya. Saya hanya meminta kepada Tuhan yang membuat air menjadi anggur di peristiwa Kana itu, menjadikan saya manusia yang dipenuhi dengan mujizat Allah, dan itu saya alami sampai hari ini. Saudara, mari kita percaya dan beriman total kepada Yesus. Sebab para pelayan yang belum pernah tahu Yesus sekalipun, mereka percaya, mereka beriman bahwa Yesus sanggup melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Dan itu yang harus kita pelihara hari-hari ini. Di tengah-tengah krisis yang kita hadapi, kita tetap harus mempertontonkan iman kita yang kokoh bersama dengan Tuhan. Kita bisa melakukan banyak perkara yang manusia katakan itu tidak mungkin, tetapi ketika kita menjalaninya, betapa Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Pelihara iman kita, pelihara rasa percaya kita. Ketika kita tidak hanya mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi kita juga membaca firman-Nya, kita melihat, bahkan mengalami sendiri apa yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki iman yang lebih daripada pelayan-pelayan yang tidak mengenal Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ini. Masalah atau krisis bisa saja menimpa hidup kita kapanpun, dimanapun. Tetapi manakala kita mengundang Yesus, kita membiarkan Yesus bekerja menurut caranya yang ajaib, kita beriman penuh kepada Yesus, maka persoalan atau krisis yang saudara hadapi pasti teratasi. Kalau dulu Yesus menolong mereka di Kana, saat ini pun Yesus juga akan menolong kehidupan kita. Kuasanya tidak berubah sampai kapanpun. Dia tetap Allah yang sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah. Dia sanggup menolong setiap orang-orang yang mengundang dia hadir, yang melibatkan dia dalam segala sesuatunya, dan percaya kepada dia bahwa dia mampu mengerjakan segala sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, aku bersukacita oleh kebenaran firman Tuhan yang begitu menguatkan, begitu mengingatkan kami, begitu menyegarkan kehidupan kerohanian kami, untuk kami tetap senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami hadapi selama ada dalam dunia ini. Kami perlu kehadiran Yesus dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami undang Engkau hadir, ya Yesus, setiap hari, setiap saat, di dalam setiap kegiatan kami, apapun itu Tuhan. Baik ada persoalan maupun tidak ada persoalan, baik ada persoalan ringan maupun ada persoalan yang berat, Tuhan, kami undang Engkau hadir dalam kehidupan kami. Dan silakan Engkau bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Sekaligus ajari kami tetap percaya dengan cara-cara yang tidak masuk akal yang Engkau pertontonkan dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya di dalam setiap iman yang terus bergerak, di dalam setiap hati orang percaya, maka Tuhan mengerjakan bagian yang tidak bisa manusia lakukan. Dan Engkau sanggup melakukannya dengan cara yang cepat, dengan cara yang ajaib. Tuhan, aku berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang hari ini mendengarkan siaran ibadah online ini. Ketika mereka berbeban berat, mereka ada dalam situasi krisis yang mengancam kehidupan mereka, yang mengancam rasa kebanggaan mereka. Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan, buat segala sesuatunya menjadi mudah dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Dan biarkan mereka percaya bahwa Engkau adalah Allah semesta alam, Allah yang mengatasi segala sesuatu, Allah yang bisa membuat segala sesuatunya menjadi baik, menjadi indah, menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang punya iman seperti pelayan-pelayan di perjamuan kawin Kana ini. Biarlah kami tetap percaya, sekalipun kami tidak pernah mendengar, sekalipun kami tidak pernah melihat mujizat-Mu yang ada dalam perjanjian baru itu di hadapan kami. Tapi biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar melalui kebenaran firman Tuhan menumbuhkan iman kami. Dan satu hari nanti kami akan mengalami mujizat itu sendiri yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Yang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru,
Yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan. Yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang berputus asa, Engkau berikan pengharapan yang kuat dalam kehidupan mereka, bahwa Yesus tetap peduli dan mau diundang oleh siapapun, tidak terlepas dari golongan apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua. Bahkan Tuhan menyediakan berkat-berkat yang teristimewa untuk kami nikmati sepanjang minggu ke depan. Dan biarlah hidup kami senantiasa ada di dalam tuntunan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, kami mengangkat kedua tangan kami, mengarahkan hati kami kepada Engkau ya Bapa. Sebab kami percaya Engkau sudah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Saudaraku, terimalah segala berkat yang berasal dari kerajaan surga. Ketika engkau baik-baik mendengarkan kebenaran firman Allah, engkau tekun, engkau setia mengerjakan setiap kebenaran firman Allah, maka berkat yang terbaik yang Allah Bapa di surga miliki dicurahkan ke dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu. Diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah setiap usahamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah setiap apa yang dikerjakan oleh tanganmu, diberkatilah engkau dengan kesehatan yang ilahi. Berkat ini engkau terima, engkau bawa pulang bersama-sama dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita segalanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.